Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sangat menarik. Dan kakak ada satu cerita untuk kita semua. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, pagi ini saya siap merenungkan firman Tuhan. Dan tolong saya untuk memahami semua firman yang saya dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur benih. Perumpamaan ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yuk kita dengarkan bersama-sama dengan hati yang siap. Suatu hari Yesus pergi dan duduk di tepi laut. Kerumunan besar berkumpul di sekelilingnya. Jadi, ia naik ke perahu dan menceritakan banyak hal kepada mereka dalam perumpamaan. Ia menceritakan kisah ini kepada mereka. Seorang petani pergi menanam benih. Saat ia menaburkannya di ladangnya, sebagian benih jatuh di jalan setapak, diinjak-injak dan burung-burung datang serta memakannya. Sebagian benih lainnya jatuh di tanah dangkal di antara bebatuan. Benih itu mulai tumbuh dengan cepat karena tanahnya dangkal. Tetapi tanaman itu segera layu di bawah terik matahari. Benih yang tidak berakar kuat itu akhirnya mati. Segera setelah itu, benih lain jatuh di antara duri yang tumbuh dan mencekik tanaman yang masih muda. Benih lain lagi jatuh di tanah yang subur. Segera setelah itu, benih ini tumbuh dan menghasilkan panen 100 kali lipat dari yang telah ditanam. Ketika Yesus mengatakan ini, dia memanggil siapapun yang memiliki telinga untuk mendengar. Hendaklah mendengarkan dan mengerti. Lalu para murid datang kepada Yesus dan bertanya, apa arti perumpamaan ini? Yesus berkata, petani menabur benih dengan menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Benih yang jatuh di jalan setapak melambangkan mereka yang mendengar pesan itu tapi tidak mengerti. Maka mereka segera didatangi setan dan benih firman pun diambil. Benih di tanah berbatu melambangkan mereka yang mendengar pesan itu dan segera menerimanya dengan sukacita, tetapi karena mereka tidak memiliki akar yang dalam, mereka tidak bertahan lama. Mereka jatuh begitu mereka mengalami masalah atau diperlakukan buruk karena percaya pada firman Tuhan. Benih yang jatuh di antara duri melambangkan orang lain yang mendengar firman Tuhan, tetapi terlalu cepat pesan itu digantikan oleh kekhawatiran hidup dan keinginan akan hal-hal lain. Dan benih yang jatuh di tanah yang subur melambangkan mereka yang mendengar dan menerima firman Tuhan dan menghasilkan panen 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari yang telah ditanam. Nah adik-adik, sudah mengertikah tentang cerita tentang Pak Penabur tadi? Pak Penabur pasti pengen banget benihnya tumbuh jadi tanaman yang besar dan buahnya banyak. Tapi ternyata benih-benihnya jatuh di tempat yang berbeda-beda loh. Kalau begitu, coba kita bahas artinya satu-satu ya. Benih di pinggir jalan, ini seperti anak yang dengar firman Tuhan tapi nggak mau mengerti. Tiba-tiba datang si jahat, lalu mencuri firman itu dari hatinya, jadi hilang deh, nggak sempat bertumbuh. Dan benih yang ditanam berbatu, ini seperti anak yang senang banget pas dengar firman Tuhan, tapi karena hatinya nggak sungguh-sungguh, pas ada ejekan dari teman atau lagi susah sedikit, dia langsung menyerah dan lupa sama Tuhan. Benih yang di semak berduri, ini seperti orang yang dengar firman Tuhan, tapi pikirannya terlalu sibuk. Dia lebih khawatir soal mainan, soal makanan, soal uang, atau pengen ini dan itu terus. Akhirnya firman Tuhan di hatinya tercekik semak duri itu, dan gak bisa berbuah deh. Dan benih di tanah yang baik, ini yang paling keren. Benihnya jatuh di tanah yang subur. Artinya anak yang dengar firman Tuhan mengerti dan melakukannya. Hasilnya, hidupnya jadi berkat dan punya buah kebaikan yang banyak sekali untuk orang lain.
Adik-adik termasuk tanah yang mana? Mendengar firman Tuhan itu ada tantangannya loh. Tergantung dari hati adik-adik dalam menerima firman Tuhan dan dalam mengatasi gangguan untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya adik-adik semakin rindu terus akan firman Tuhan supaya dapat berbuah banyak ya. Kakak punya ayat hafalan buat adik-adik nih. Ada di Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Kalau gitu, mari kita tutup renungan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, buat saya memahami firman-Mu dan bisa mengatasi kesulitan dalam melakukan firman Tuhan. Kami mau selalu rindu belajar bagaimana melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini ada di Yohanes 1 ya. Sampai jumpa di renungan besok adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.